Radio Visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali di channel Bright Indonesia. Bright Indonesia masih akan dengan senang hati menghadirkan informasi sekitar perkembangan industri radio di Indonesia. Dan kali ini kita akan ketemu dengan teman-teman dari Radio Suara Surabaya. Selamat siang teman-teman Bright, Mbak Hani, Mbak Ripka, Mas Budi, dan teman-teman yang lain. Full tim ini ya, lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya, area parking kita udah lebih luas sekarang. Mau bikin event, mau bikin kegiatan off air lainnya nanti ya, tentunya kalau udah pandemi selesai, udah bisa bikin event, kita bisa manfaatkan bareng-bareng tempat ini. Ya. Oke, di belakang saya ini lantai ground dari gedung Suara Surabaya Center. Mohon maaf, anginnya agak lumayan ini, agak sejuk, semilir. Ya, di belakang saya ini area kita bilangnya food traffic semacam food court. Kita manfaatkan di lantai ground Suara Surabaya Center ini dengan protokol kesehatan. Ada pengecekan suhu tentunya. Ya, ada beberapa tenan yang bergabung dengan Suara Surabaya di area ini dengan kapasitas tempat kurang lebih 10 sampai 12 tenan. Bisa jadi tempat yang menarik untuk dibikin juga kegiatan ataupun promo dari teman-teman brand, teman-teman prinsipal. Ada beberapa spot-spot yang bisa dipakai seperti pilar, neon sign, meja, kursi, kotak tisu, nah biasanya gitu. Ada juga beberapa klien itu promo di Suara Surabaya juga dibarengi dengan titip produk di area ini, lebih tepatnya di kantinnya Suara Surabaya, kafenya Suara Surabaya. Saya suka, yang bisa dilihat seperti ini penampakannya. Jadi ada beberapa produk yang saya ambil contoh aja, mungkin kayak gini. Sudah muncul kapsul jasa, ini lagi jalan di Suara Surabaya juga, dan juga bisa dimanfaatkan atau bisa didapatkan di food traffic ini. Selain food traffic atau food park di Suara Surabaya Center ini, juga di lantai ground ini kita punya hall. Hall ini lebih dulu dari gedung ini dipakai untuk seminar, untuk wedding, bahkan yang terakhir kemarin untuk pameran furniture itu sebelum Lebaran, dan ramai banget di luar ekspektasi. Jadi produk-produknya juga banyak yang sold out. Mungkin bisa dilihat juga di sisi kanan saya, ini adalah studio portable kita untuk virtual. Ada green screen juga, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan virtual di Suara Surabaya. Penjelasan lebih detail mengenai kegiatan virtual apa aja yang ada di Suara Surabaya nanti bisa dijelaskan Mas Bempi dan Mas Haji. Ya, di sini pun sangat terbuka ya teman-teman. Misalnya ada kebutuhan untuk community gathering, lalu kemarin contohnya juga ada dipakai, sudah sempat dipakai sebelum PPKM, halal bihalal. Nah, sangat memungkinkan untuk 50 sampai 60 orang gitu. Nanti kita bisa susun tempatnya, kita atur ya di lantai ground seperti ini keadaannya. Dan kita akan ke lantai 1. Lantai 1 adalah pengembangan juga dari lantai ground ini, masih belum sepenuhnya selesai pembangunannya, masih dalam tahap renovasi. Nanti kita bisa lihat. Kita masuk dulu. Kegiatan apa aja yang ada di Suara Surabaya Center ini atau di lantai ground
nanti bisa juga dijelaskan lebih detailnya Mas Heri dan Mas Yuda off air apa aja yang sudah sempat dibikin di Suara Surabaya Center ini. Ya, kita udah di lantai 1. Nah, di lantai 1 seperti ini, belum banyak aktivitas karena memang masih belum selesai pembangunannya. Ini lantai 1 kita. Yang tadi saya jelaskan di bawah di food traffic tadi, memang ada rencana pengembangan, mereka akan kita angkat di sini. Jadi area khusus untuk food traffic, food courtnya ada di sini untuk makan-makan berat. Sementara di bawah peruntukannya lebih ke lounge, nongkrong meeting kecil kayak gitu. Untuk makan makanan ada di lantai atas, masih dalam tahap renovasi karena menyesuaikan dengan layout pandemi ini kan butuh sirkulasi lebih luas, udaranya biar enak dan nyaman untuk protokol kesehatan juga. Iya. Dari saya lantai G dan lantai 1. Untuk di lantai 2 nanti akan disambung teman saya Mas Ruli yang sudah siap di sana untuk menjelaskan lebih detailnya lantai 2 dan lantai 3. Terima kasih teman-teman Bright. Selamat siang. Halo semuanya teman-teman Bright. Ya, ini Mas Budi, Mbak Ripka, Hani, teman-teman Bright semuanya salam kenal. Saya Ruli. Jadi kita sekarang ada di lantai 2. Ini memang masih dalam pembangunan juga. Bisa sambil dilihat ruangannya cukup luas. Kita punya rencana untuk mengembangkan lantai 2 ini menjadi ruangan coworking space. Di pojok itu ruangan finance kita. Kurang lebih seperti ini ya. Masih siap untuk dikerjasamakan. Sambil jalan kita ke lantai 3. Dari Mbak Ripka, Mas Budi, Mbak Hani, ada yang mau ditanyakan dengan kantor kita yang baru ini? Mungkin kelihatannya kayak mall ya. Iya, keren deh. Keren, kantornya gede banget. Luas banget deh. Iya, harus semangat ini. Jadi rasanya udah gak kayak ke kantor lagi, kayak ke mall. Terus di sini kita juga punya ornamen, Mbak dan Mas. Ini emang ornamen-ornamen yang berbau jazz. Karena kan trademarknya kita ini kan jazz traffic gitu ya. Harapannya nanti setelah pandemi kita bisa ngadain event jazz traffic lagi. Ayo kita naik ke atas. Jadi ornamen itu tadi kalau malam bisa nyala. Jadi kalau dari luar kelap kulitnya tuh, wah ini jazz banget gitu loh. Wow. Nah ini kantor kita lantai 3. Tapi sebelum ke sini saya ajak dulu ke lantai 3,5. Lantai 3,5 ini adalah ruangan direksi dan juga ada ruangan meeting VIP. Nah, masih dengan ornamen lagi. Ini trompet. Gitu. Ini saya mengajak teman-teman Bright untuk melihat view dari atas kondisi kantor kita. Agak pamer ya. Ayo. Jadi senang banget nih kalau teman-teman Bright nanti bisa ke Surabaya, kita ajakan keliling-keliling. Nah ini view-nya. Keren. Ya, alhamdulillah kerennya kita juga karena kontribusi dari teman-teman Bright nih. Dadah dulu dong. Nah, yuk kita keliling ke bawah yuk. Di ruangan meeting VIP kita. Biasanya kalau sebelum talk show itu narasumber yang VIP biasa dari pemerintahan, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan pemimpin daerah lainnya itu di sini buat apa? Ruangan transit. Oke, kita turun. Ya, sekalian olahraga lah ya, siang-siang. Nah ini ruangan tunggu narasumber. Sebelum talk show biasanya di sini. Cuman karena kondisi pandemi banyak narasumber yang hadir lewat Zoom. Nah ini nih yang pengen saya pamerin buat teman-teman Bright. Nah nanti
bisa duduk masing-masing di kursi ini sambil foto, sambil narsis. Pokoknya datang ke Suara Surabaya Center wajib tuh foto di sini. Nah, bisa dinaikin tuh sampai ke atas. Nah. Oke, sekarang kita keliling lagi. Yang ini ruangan produksi spot. Order spot, kita kerjanya di sini. Kita bentuknya studio mini. Ya sifatnya recording audio, di sini pekerjaannya. Oke. Jadi memang ruangannya dibuat ini ya bebas dari sekat, biar ngobrolnya gampang. Ini teman-teman dari grafis. Nah, ini teman-teman dari support. Ayo boleh ada dari dulu dong. Ya, ini dia teman-teman support. Oke. Terus kita geser. Ini ruangan server kita. Nah, kalau udah aduh pengen cari inspirasi nih, udah buntu nih, sambil ayunan di sini juga boleh. Awas jatuh. Ini tinggal perosotannya aja deh, kayak PK nanti. Jungkit-jungkitnya nggak ada jungkit-jungkit. Nah itu dia, maunya ada jungkit-jungkitan gitu. Ini mejanya teman-teman dari New Media dan juga sosmed kita di sebelah sini. Jadi nyambung antar divisi, akrab banget ya jadinya. Nah ini teman-teman marketing biasa di sebelah sini nih. Ya, oke, boleh. Jadi kantor kita ini dibuat tempat meeting juga oke. Ini sebenarnya meja habis tempat meeting barusan. Jadi agak berantakan. Ya teman-teman on air habis meeting. Ini mejanya marketing. Kita mengarah ke studio. Yang ini HRD dan juga GS support sebelah sini. Dan gak ketinggalan, ini teman-teman bisa ngeliat ya ada rigging ini namanya studio kita untuk program-program yang menghadirkan narasumber atau aja studio yang virtual studio kita. Jadi yang pernah ada di sini ini kepala daerah Surabaya Raya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Kita waktu itu bikin program namanya Terima Skada. Jadi mereka ini masih muda-muda, kita ajak untuk bisa akrab dengan rakyat yang mereka pimpin. Seperti apa nanti dijelasin sama teman-teman yang lain. Ada Mas Randy sama Aji akan menjelaskan. Yuk sekarang kita ke ruang studio. Ada yang ditanyain nggak nih Mas dan Mbak? Lanjut. Lanjut, oke. Nah ini teman-teman dari newsroom yang menyiapkan berita flash news, ya kan, terus juga list. Ini mereka produksi. Ini teman-teman gatekeeper, tugasnya untuk menyaring informasi atau laporan dari pendengar. Nah, ini terima telepon. Jadi yang telepon itu kita saring mana yang layak di on air kan, mana yang enggak. Jadi ketika mengudara, insya Allah informasinya sudah valid, aman dan nyaman. Yuk kita sekarang ke dalam studio. Studionya juga kita buat open space banget. Studio kita, narasumber biasanya di sana. Cuman ya balik lagi karena kondisinya sekarang pandemi, kita Zoom. Bisa dilihat nih kokpitnya udah kayak pilot ya, banyak panel. Oke, nah ini dia penyiar kita yang paling cantik. Jadi yang di pojok itu komputernya komputer untuk muter sistem radio, mulai dari lagu, iklan, itu yang pojok. Baca laporan, kamera yang sebelah kirinya. Kalau yang ini untuk mengatur visual. Jadi kita kan ada aplikasi Suara Surabaya ya. Nah, kontrolnya ada di sini. Tampilan visualnya di sebelah sini. Coba di sini dikit-dikit. Oke. Jadi gitu teman-teman, Bright update dari kondisi kantor kita yang baru yang kita pindah ke sini sejak bulan Februari 2021.
alhamdulillah harapannya tempat baru, rezeki baru, dan juga manfaat baru yang lebih besar bisa kita berikan kepada kita semua, ya termasuk pada klien-klien kita. Jadi kalau kliennya brand senang, SS juga happy dong. Oke, terima kasih teman-teman brand. Kita kembali lagi ke Mas Heri, akan ada presentasi lanjutan. Terima kasih, selamat siang, sukses selalu. Siang Mas Adi. Thank you Mas Ruli. Oke, kawan-kawan Mas baik, Ruli, itu tadi lagi. sekilas tentang Suara Surabaya dari lantai ground sampai lantai 3,5. Nah, setelah ini ada Ojak yang akan ngobrol soal on air.